Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini santri Gus Miftah Ora Aji ya muncul di publik dan buka suara dan membela yaitu gurunya Abah Miftah, yaitu tentang terkait video yang viral yaitu penjual es teh. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku santri Ora Aji. Aku izin menanggapi terkait berita yang viral tentang pengasuh pondok pesantren kita, yakni Abah Miftah ya, tentang penjual es yang dikatain goblok. Nah, kita tahu sendiri bahwa Abah Miftah itu kan latar belakang cara beliau ceramah, karakteristiknya itu kan emang kayak sarkas gitu ya, agak kasar gitu kata-katanya. Nah, terus sebenarnya kalau masalah borong-memborong ya, tanpa disorot media kayak setelah selesai acara rutinan Ahad Pahing itu sering banget tukang-tukang es itu ngumpul di depan dalam dan untuk diborong dagangannya sama beliau, tapi memang jarang di shoot karena memang setelah acara gitu kan. Nah, mungkin itu yang viral itu kan dipotong dan diedit ya. Coba dilihat sendiri di YouTube-nya Abah Miftah, bahwa di YouTube Gus Miftah di mana di situ. Nah, jadi sebenarnya di hadapan pembenci, sekeras apapun kita berusaha mengatakan bahwa diri kita baik, ya tetap di hadapan mereka kita gak bakal baik. Nah, jadi buat kalian-kalian yang belum tahu, coba deh dilihat lagi sisi baik dari beliau itu banyak banget. Tapi memang karakteristik beliau ceramah itu memang seperti itu. Nah, itu Sabtu Minggu. Nah, jadi buat Abah tetap semangat terus Abah. Kita sayang Abah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pembelaan dari santri Ora Aji Gus Miftah ya teman-teman ya. Jadi agak lain pembelaannya ya, yaitu tentang terkait memborong es teh ya. Itu nggak usah disebutkan ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman ya? Video yang beredar ya, Gus Miftah itu tentang masalah etika ya, adab, yaitu mengatakan orang tua itu goblok. Nah, itu yang kita komentari ya. Memborong, nah itu terserah kamu ya teman-teman. Tapi masalah etika, masalah adab kepada si penjual es teh, walaupun ya Gus Miftah itu mengatakan adalah guyonan, tapi ini video sudah melebar luas. Para netizen juga sudah tahu bagaimana video itu beredar ya, tentang masalah etika, adab, sopan santun kepada sesama orang, sesama kaum muslimin dengan omongan goblok. Itu yang dikomentari ya, itu yang dimasalahkan, bukan masalah ya, yaitu akhir video ya Gus Miftah ini memborong penjual es teh, enggak, itu yang dipermasalahkan. Nah teman-teman ya, jadi saya akan tampilkan lagi video tentang terkait yaitu Gus Miftah, bahwasanya ya ceramah-ceramah seperti itu tidak ada ilmu yang bisa kita ambil ya. Jadi ceramah-ceramahnya Gus Miftah ini hanyalah ocehan-ocehan kosong ya teman-teman. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali, yaitu hanya sekedar lucu-lucuan. Memang melihat fenomena tentang ceramah seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah ini, kalau bagi saya pribadi, pada akhirnya kita kembalikan kepada persoalan keilmuan. Kalau merasa tidak berilmu, nggak usah ceramah agama, nggak usah, kasihan umatnya. Dan apalagi kemudian dihubungkan dengan tarif-tarif. Ketika penceramah agama itu menjadikan ini sebagai ruang mata pencaharian dan ini bagian menjadi komoditi dalam satu industri, maka kemudian ada tarif-tarif itu. Dan ketika sudah mulai bermain tarif, persoalan substansi dan kualitas kemudian menjadi nomor. Anda melihat juga ada seperti itu, sebagian ya saya bilang. Ada. Dan penceramah yang sangat populer hari ini adalah stand up comedian dengan religion flavor. Ya kan? Kalau lucu selucu-lucunya dia akan ngetop. Dan ketika sudah ngetop tarifnya mahal. Akhirnya apa? Para penikmat ceramah agama itu pergi dari tempat itu setelah acara bubar itu, yang terbekas adalah kelucuan-kelucuan dan kejenakaannya, bukan soal ilmunya. Nah, ini persoalan-persoalan standarisasi itu adalah, menurut saya yang paling tepat adalah soal keilmuan. Kali ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Islah Bahrawi, terkhusus masalah Pak Miftah ini ya, yang pasang tarif dengan begitu mahalnya sebagai pemuka agama. Padahal apa yang disampaikan dalam mimbar ceramahnya kebanyakan bukan ilmu pengetahuan tentang agama, melainkan lebih banyak bercandanya, guyonnya, banyolannya, bahkan ada selipan penghinaan kepada orang lain. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Juga ada selipan mesum-mesum. Pokoknya sukanya metal. Melu tahlilan. Rokok metal yang kedua memenya gatal lah.
Akhirnya orang yang datang ke ceramahnya Pak Miftah pulang itu yang diingat cuman mesum, hinaan, candaan. Nah, ilmu agamanya nggak dapat. Jelas ini kalau dibiarkan terus-menerus bisa merusak generasi bangsa. Sebagaimana yang kita tahu, peminatnya Gus Miftah itu kebanyakan dari anak muda. Ya sama juga peminatnya Gus Ikdam. Ya pokoknya gus-gus yang viral-viral ini banyak peminatnya dari anak-anak muda lah. Dan ternyata tarif yang dipasang juga wah gede banget, sampai 75 juta sampai 200 juta ya. Sedangkan gus-gus yang senior seperti Gus Baha aja saya rasa tuh gak nyampe segitunya juga masang tarif ya kan. Nah kalau Gus Miftah ini atau Pak Taim ini sampai 75 juta itu bukan semuanya ya, bukan sama akomodasi, perjalanan, biaya keamanan dan lainnya. 75 juta itu hanya bayaran untuk Pak Miftahnya. Ini ada keterangan nih videonya, kita lihat ya. Berapa sih tarif Miftah dalam menjual agama? Maksudku dalam berceramah. Jadi dari yang gue baca di artikel fifa.co.id bahwa tarif Miftah ini untuk sekali datang berceramah di satu acara atau pengajian seperti itu ya. Jadi Miftah ini memasang tarif sebesar 75 juta per 90 menit atau 1,5 jam. Wow, ada tarif per jamnya juga ya. Jadi per jamnya itu, per 1,5 jamnya itu 75 juta. Wah, gede banget tuh ya. Dan itu belum termasuk akomodasi, transportasi, dan juga akomodasi untuk kru atau timnya guys ya. Wow. Belum termasuk semuanya tuh 75 juta, baru hanya bayarannya Pak Miftah ya. Mahal guys ya untuk mengundang Miftah ini untuk berceramah di depan kita gitu ya, dibumbui dengan makian, cacian, hinaan, dan pelecehan yang dibalut dengan gaya bercanda gitu ya. Apa diantara kalian ada yang berminat untuk mengundang Miftah untuk jual agama? Bercanda, berdakwah maksudnya. Kalau misalkan Miftah dirasa terlalu mahal, mungkin bisa ngundang gue aja guys. Gue sedih banget. Enggak deh guys, gue daripada gue jual agama, mending gue jual ST kayaknya. Atau gue rebahan aja deh, gue mager orangnya. Bercanda ya Pak Miftah ya, gue emang gitu bercandanya, spontan gitu. Oke. Halo Pak, saya mau undang Gus Miftah untuk dakwah tanggal 6 Desember. Kira-kira bisa nggak ya? Halo. Oh ya, kebetulan bisa. Untuk tarifnya 75 juta per 1,5 jam. Diparodiin sama orang-orang. Dan itu belum termasuk makan, hotel, transportasi, akomodasi, dan mungkin riders yang perlu disiapkan. Berapa pendapatannya ya? Berarti dalam 1 bulan per jamnya aja 75 juta. Itu belum termasuk yang lainnya kan, akomodasi, makan, perjalanan dan lain-lainnya. Bahkan Pak Miftah ini pernah menjual belangkon ya. Yang pertama harganya 200 juta, yang kedua harganya 900 juta. Jadi dapat 1 miliar lebih tuh. Saya udah jual belangkon 2 kali. Yang laku pertama 200 juta untuk santri asuh di Jawa Timur. Terus kemudian yang kedua 900 juta. 900 juta yang beli beliaunya ini Mas Wahyu. Nah, kan beliau kemarin masih di Dubai. Lah, memang pakai Zoom. Sebelum saya sampaikan ke beliau, mungkin bisa diceritakan kenapa berani beli 900 juta. Iya, waktu itu Gus kan nelpon. Ini aku bikin orang piye. Loh nggak apa-apa Gus, di anu aja, saya tak ikut. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya deretan video tentang Gus Miftah. Namun yang anehnya teman-teman ya, kok seperti itu masih ada ya, masih ramai pengikutnya, masih ada yang membelanya. Bahkan ya teman-teman ya, santri-santrinya Ora Aji ini juga membelanya ya teman-teman ya. Padahal ya kelakuan gurunya itu seperti itu ya, nggak ada ilmu yang bisa diambil, nggak ada manfaatnya sama sekali. Isinya apa kalau isinya cuma hanya guyonan, candaan, menghina ya dan lain-lain. Ya Allah, ini kebanyakannya ya pengikutnya anak-anak muda ya teman-teman ya. Kasihan ya. Jadi pulang-pulang bukan dapat ilmu, malah mendapat apa? Mendapat isinya ya itu ya, suka misuh-misuh, lalu kemudian suka lelucon. Oh tadi ustadznya lucu gitu ya. Jadi nggak ada ilmu yang bisa diambil teman-teman ya. Berbeda dengan ceramah-ceramah seperti ustadz-ustadz yang dibilang Wahabi ya, yang dituduh sebagai Wahabi. Itu kalau kita menghadiri ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang disebut Wahabi ya, di pengajian, di masjid ya, itu isinya adalah qala Allah qala Rasul ya. Nggak ada yang namanya mencaci maki, menghina. Adapun ya menjelaskan suatu dalil itu pasti akan yaitu diikuti pendapat para
ulama. Jadi Masya Allah ya, jadi pulang-pulang kita itu bisa mendapat ilmu ya, bisa mendapatkan tausiah dari ustadz, bisa mendapatkan bimbingan dari ustadz. Nah maka dari itu kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu perkataan kita jaga ya, tidak berkata-kata kotor. Karena apa? Karena yang didapat ilmu ya, bukan lelucon, bukan guyonan, bukan pisuan. Nah seperti itu ya teman-teman. Maka sangat disayangkan sekali ya seorang yang bergelar Gus lalu kemudian berceramah ya, tidak ada ya etika sopan santun, menghina, mencaci maki dan lain-lain. Apalagi masang tarif lagi ketika berceramah. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.